Sahabatku, senang bisa menginspirasi Anda, sahabat KIS, kita kembali lagi dan juga tentunya masih dalam program Obat Hati ya, hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga sahabat KIS, untuk di pukul 17 ini sudah lewat 23 ya, hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda dimanapun berada, sahabat boleh memberikan pertanyaan ya terkait dengan tema kita pada edisi sore hari ini. Boleh juga sahabat di luar dari tema kita, yang mana tema kita yaitu kehidupan suami dan juga istri. Dan juga sahabat boleh ya ke SMS WhatsApp 0812651066 dari laman Facebook kita sahabat di KIS FM Padang Sidimpuan, dan juga lewat telepon juga boleh sahabat 0811626166. Baiklah, sahabat KIS dan juga Ustadz, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya Ustadz dari WhatsApp ini. Yang pertama ada saudari Irfan dari Kaplos. Iya, silakan Mbak. Irfan dari Kaplos. Iya. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertanyaannya Ustaz, sekarang itu banyak sekali yang sibuk mencari pasangan yang mapan. Iya. Nah, sebenarnya Ustaz, di dalam Islam ini ya, mana yang lebih utama? Apakah siap dulu secara ekonomi atau bahkan siap secara mental dan juga akhlak? Begitu Ustaz, mohon penjelasannya. Iya, terima kasih Mbak ya, dan izin Ustaz saya silakan mendahului menjawab pertanyaan dari Bang Irfan ya di Kampung Losung ini. Bang Irfan ini pendengar setia kita Ustaz ya. Beliau ini selalu mengirimkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya di program Obat Hati ya. Terima kasih jazakallah Bang Irfan di Kampung Losung ya, yang bertanya tentang bagaimana ini dalam mempersiapkan pernikahan. Manakah yang lebih penting? Mempersiapkan ekonomi ataukah mempersiapkan secara mental? Jadi tadi ada Ustadz kita, Tuan Guru kita Ustadz Argan telah membacakan hadisnya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya ma'asyarus sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda-pemudi, apabila kalian telah ba'ah, yaitu sanggup memikul beban, sanggup memikul amanah, mampu secara zahir dan batin, maka falyatazawwaj, maka hendaklah kalian menikah. Jadi jawabannya ya, kalau mau menikah itu memang harus siap dua-duanya Mbak ya dan Bang Irfan ya. Mapan secara ekonomi, mampu secara ekonomi, mampu juga secara batin, secara mental juga siap. Jadi tidak bisa dikatakan misalnya, oh saya siap secara zahir tapi tidak siap secara batin. Ini nggak bisa. Jadi harus dua-duanya, karena kewajiban seorang suami dan istri ya, baik suami ataupun istri itu harus siap ya. Terutama suami ya, siap secara zahir dan batin ya. Jadi bukan hanya misalnya batinnya saja oke, tapi nafkahnya nggak mau tanggung jawab. Sebab Ustaz ya, banyak hari ini para suami, kalau nafkah batin siap banget itu, tapi kalau urusan nafkah zahir ini berleha-leha. Bahkan banyak para suami saat ini main-main dalam urusan nafkah zahir ya, sehingga banyak bangunan rumah tangga itu akhirnya hancur dan karam di tengah jalan gitu. Jadi ini para suami ini kita ingatkan ya, apalagi kepada para pemuda ini yang berniat untuk hendak menikah, maka mempersiapkan diri itu penting ya, karena memang menikah itu butuh mahar ya, mempersiapkan tempat tinggal ya kan, itu perlu ya. Kalau kita ingin menikah ya, mau tinggal di mana coba? Ini kan harus ada persiapannya ya. Walaupun misalnya tinggal sementara di PIM ya, Pondok Indah Mertua, tapi itu juga mungkin nggak boleh lama-lama ya Ustaz ya. Karena sebaiknya kalau sudah menikah antara pasangan suami dan istri itu sebaiknya tinggal di tempat sendiri. Ya, tidak perlu mewah. Ya, walaupun mungkin bukan milik sendiri di awal ya, masih ngontrak nggak apa-apa. Ya, tapi suami tanggung jawab dalam mempersiapkan tempat tinggal yang layak, pakaian yang layak, kehidupan yang layak bagi istri sebagai amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kita sampaikan di awal bahwa kalau seseorang itu hendak menikah, maka suami kewajibannya bukan hanya mencukupi mahar, memberikan nafkah zahir, tapi juga harus mempersiapkan dirinya dalam dalam bentuk kasih sayang, yaitu perhatian, kelemah lembutan ya.
Ini dibutuhkan dalam rumah tangga. Bagaimana seorang suami berbicara dengan cara yang lembut kepada istrinya, bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik, tidak bertemu dengan istrinya dengan wajah yang masam, dengan wajah yang cemberut. Ya. Karena kadang-kadang banyak juga mungkin di antara sebagian para suami itu pulang ke rumah menjumpai istrinya itu tidak dengan wajah yang senyum. Padahal dikatakan tadi, kita jelaskan bahwa seorang suami yang bertemu dengan istrinya itu dengan wajah ceria, wajah yang senyum itu merupakan juga perintah yang baik, sebagaimana tadi yang dibacakan surah Al-Baqarah ayat 28, yaitu mempergauli antara istri itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik ya. Jadi ada Ustadz kawan saya itu, dia ketika bekerja ya, seorang pimpinan bank lah di salah satu bank di kita ini, dia katakan, saya Ustadz itu kalau pulang bekerja saking kadang sibuknya itu di pekerjaan itu menyita perhatian, emosi luar biasa kata dia. Dan rata-rata kata dia, bukan yang saya katanya, karyawan-karyawan itu di bank itu sebelum pulang ke rumah itu pergi ngopi dulu. Ya, ngopi itu apa? Melepaskan segala rasa amarah, rasa gundah sehingga tidak terbawa ke dalam rumah. Sehingga begitu sampai di rumah itu yang ada hanya senyum. Kenapa? Karena emosi yang tadi tidak baik, aura-aura yang tidak baik karena tekanan kerja itu sudah dilepaskan dengan ngopi bareng dengan teman-temannya tadi. Itu kata beliau begitu, Ustaz. Wajib katanya. Ada ritual semacam itu di dunia kerja, sebelum pulang ke rumah tuh dihabiskan dulu katanya rasa emosi-emosi yang tidak baik itu, sehingga nanti ketika menjumpai istrinya dan anak itu dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang senyum begitu. Jadi kepada Bang Irfan, jadi bukan ketika ingin menikah itu ya memang harus siap. Tadi juga kita jelaskan adalah termasuk diantaranya perhatian. Jangan begitu sudah menikah, sebelum menikah perhatian banget misalnya, tapi setelah menikah perhatiannya hilang. Ini juga tidak baik ya, berbeda. Ini nggak boleh. Tetap harus suami itu meluangkan waktu untuk istri dan anak-anaknya ya. Jadi ini perlu dipersiapkan ya. Maka wahai para pemuda, sebelum menikah dan yang sudah menikah, maka inilah yang harus kita siapkan sebagai seorang suami. Ketika kita ingin menjadi suami yang baik di rumah tangga, dan ketika ingin berumah tangga maka persiapkanlah persiapan secara zahir dan batin. Mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu fikum, ditambahi oleh Tuan Guru kita. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz, terima kasih Mbak Gia, sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait masalah mapannya, mapan secara ekonomi, mapan secara mental. Di dua hal ini memang ya perlu kita pahami dulu mana yang lebih dominan, kita siapkan apakah kekuatan mentalnya atau kekuatan ekonominya ya Ustadz. Iya, benar. Jadi kadang ya seorang petarung yang siap untuk masuk ke medan tempur, tapi kalau rasa dia itu, batin dia itu, gejolak batin dia itu tidak bisa menerima keadaan yang dia lihat secara kasat mata, itu keahlian dia itu hilang. Keahlian sematang apapun kadang ekonomi yang disiapkan seseorang. Benar. Makanya saya maaf aja Ustadz, berapa banyak orang yang menikah matang secara ekonomi, glamor saat dia pesta pernikahan, royal, tapi umur pernikahannya hanya 3 bulan. Innalillah. Singkat. Padahal itu ya kalau semuanya kan tapi berapa banyak orang yang menikah pas-pasan, dia akad nikahnya di masjid, dipotong kambing atau ayam sederhana, tapi siap mentalnya. Dia kuat mentalnya untuk menghadapi gelombang kehidupan, gelombang bahtera rumah tangga ini. Maka saya melihat di sini Ustaz, saya itu kekuatan rohani kita dulu. Siap nggak kita mengarungi bahtera rumah tangga ini dengan penuh tantangan yang tadi itu? Apakah maka sekuat apapun badai yang akan menerpa kita saat kita nanti menjalani rumah tangga itu, kita kan udah kokoh nih, kokoh udah kuat secara mental. Maksudnya bala itu Ustaz, cobaan itu, ujian itu kan ala sodmatil ula. Karena umpamanya saat kita ada rasa sakit,
atau ada muncul satu musibah kematian salah satu keluarga, itu kan kita nggak siap, Ustadz. Iya, benar. Karena ketidaksiapan kita itu kan merasa terpukul kita itu datang. Makanya itu al-imtihan atau al-bala'u ala sodmatil ula, kata orang Arab. Cobaan dan ujian itu di pukulan pertama yang paling sakit. Karena kita nggak siap. Jadi berbeda kita udah siap nih mau jadi petarung, fighter gitu kan, udah petarung, kita siap dipukul kan udah nggak begitu sakit karena kita ada persiapan, kita udah persiapan dan tahu kita akan dipukul. Gitu. Benar. Gitu. Tahu kita akan dipukul, maka itu yang perlu kita bangun di diri kita. Bahwa nanti setelah seorang suami menerima mitsaqan ghalidha, janji suci itu, dan dia membacakan sigot taklid di hadapan istrinya, dia udah siap secara mental bahwa bahtera rumah tangga ini nanti akan badai yang akan datang menerjang. Gitu. Jadi ini yang perlu kita bangun, karena itu yang perlu kita siapkan untuk diri kita. Dan kesiapan itu insya Allah badai itu akan berlalu dengan sama-sama kita jalani antara suami dan istri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang sudah menjawab pertanyaan dari saudara Irfan dari Kaplos. Berarti Ustaz memang harus betul-betul siap dari segala hal. Segala hal. Ya, itulah tadi ba'ah yang disampaikan dalam hadis Nabi dibacakan Tuan Guru kita tadi. Ba'ah itu siap mental, siap zohir, siap batin. Ya, batinnya itu kalau nggak kuat, umpamanya saya ini sebagai orator orator, saya udah persiapkan ini makalah materinya, tapi nanti saya kan orangnya demam panggung, gemetar, itu nggak akan siap. Persiapannya, ujiannya pun gitu, nggak akan siap, dia nggak akan maksimal. Tapi kalau dia walaupun sekiranya dia seorang dia mau memberikan presentasi atau seorang orator, tapi mentalnya siap, walaupun persiapan kurang, tapi insya Allah maksimal untuk kedepannya. Masya Allah. Baik, terima kasih kepada Ustaz. Dan ada sedikit yang mau dia tanyakan. Iya, silakan. Ustaz menyinggung terkait dengan pernikahan sederhana. Iya. Dan tentunya generasi sekarang atau generasi G sendiri, Gen Z ya Ustaz. Banyak yang tertarik menikah di KUA sederhana begitu, tapi keluarga yang tidak menyetujui. Nah, itu bagaimana sih Ustaz menyampaikan kepada keluarga bahwasanya pesta pernikahan itu nggak harus sekali begitu. Pernikahan itu adalah memang Rasulullah SAW saat waktu baru-baru berhasil Abdurrahman bin Auf. Benar. Kan Abdurrahman bin Auf itu kan pertama dia ini pakar ekonomi sebenarnya, Abdurrahman bin Auf ini. Jadi saat Abdurrahman bin Auf sudah agak matang secara ekonomi, dia mendatangi Rasulullah SAW. Wah, Abdurrahman bin Auf, saya melihat kamu hari ini klimis, bersih, wangi, wangi. Saya mau menikah ya Rasul. Apa katanya? Aulim walau bisyat. Maksudnya aulim itu buatkan walimah, walaupun satu kambing. Itu perintah dari Rasul, dan itu adalah memang wajib. Maksudnya di sini, di dalam agama kita adalah yang diharuskan itu mengiklankan kepada halayak ramai bahwa si fulan dan si fulanah telah menikah. Nah, kadar glamornya atau tidak glamornya pernikahan itu tidak ada ketentuan di dalam agama. Cuma kenapa dalam usul fikih mengatakan qawaidul fikih, al-adatul muhakkamah man lam yukhalifus syariah. Adat istiadat satu kaum itu jadi hukum bagi mereka kalau tidak menyalahi syariat. Nah, kadang orang tua kita ini mereka adatnya kan begini. Adat kita kan sekarang begini. Ya fikih itu ada lagi klausul taghayyur zaman bi taghayyurul ahkam, berubahnya situasi berubah hukum. Maka yang saya himbau di sini adalah lewat studio yang mulia ini, yang penuh keberkahan dalam pertemuan program Obat Hati kita ini, wahai para orang tua, jangan merasa kita canggung dalam hal kita pernikahan pesta itu, nggak harus pakai keyboard.
Lagi Nggak harus pakai keyboard, Ustaz, ya. nggak harus pakai keyboard, nggak harus pakai glamor, nggak apa, tapi sederhana saja, tapi khidmat dia. Makanya gini, Ustazah, Mbak Gea, Iya. sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang gini, kita dalam pesta belakangan ini, Ustaz, Iya, kita mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Kenapa saya bilang begitu? Pagi hari dia walimatul urus. Dengan penuh keislaman, dengan Kehusuan, kehusuan dia itu sampai menangis dan berdoa, ya Allah, Allahumma ja'al hadzal nikahun mubarak sakinatan, udah semua. Lalu pulang Ustadz dia ajab-ajab. Dia pakai keyboard. Kalau nggak ada keyboardnya dia nggak sah katanya. Nah ini kan mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Itu maka ini tidak bagus. Menurut saya sederhana, diiklankan. Kalau umpamanya disampaikan, itulah perintah Rasul, hanya mengiklankan bahwa si fulan dengan si fulana sudah menikah, agar orang-orang di sekeliling masyarakat itu tidak bertanya siapa dengan yang pemuda tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Jawaban yang sangat lengkap ya, sangat jelas dari Ustaz. Baiklah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Mbak. Ada masih beberapa pertanyaan yang masuk. Ini ada pertanyaan dari Bang Cepis Lubis, Ustaz. Iya, silakan Bang Cepis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Iya, silakan Bang. Pertanyaannya adalah Allah perintahkan sholat, tetapi Allah tidak sholat. Allah perintahkan haji dan puasa, Allah tidak haji dan puasa. Tetapi mengapa Allah perintahkan bersolawat? Allah dan para malaikatnya bersolawat. Mohon penjelasannya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Ya, izin Ustaz mendahului pertanyaan Bang Cepis tadi ya, yang menjelaskan tentang Allah tidak wajib sholat, Allah tidak wajib puasa, dan lain sebagainya. Tapi kenapa Allah bersolawat ya? Kalau tadi tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tapi kenapa Allah bersolawat? Jadi di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Bang Cepis ya, kenapa dalam hal yang lain seperti selawat justru Allah malah mengucapkan selawat bersama para malaikat ya. Jadi memang ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa mulianya ya, betapa agungnya pribadi daripada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah mengagungkan beliau ya. Jadi tidak ada nama. Jadi dijelaskan oleh para ulama kita, kalau ada nama makhluk yang bersandar dengan nama lafzun zalalah, yaitu lapas yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, maka pastilah makhluk itu makhluk yang mulia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu bersanding dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah sosok pribadi yang agung, sosok pribadi yang mulia. Itulah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita umatnya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga sendiri itu berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa Allah tidak wajib sholat? Kenapa Allah tidak wajib puasa? Ya karena memang Allah lah pemilik alam semesta, Allah lah yang maha segalanya. Jadi dikatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala lah sang pemilik hukum ya, sang pembuat hukum ya. Jadi dialah Allah yang menjadikan syariat ini bagi kita ya. Tentunya ya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, bagaimana maunya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi itu adalah haknya Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kita manusia. Kenapa? Pertanyaan tadi tidak ada kaitannya dengan pahala dan dosa bagi kita. Artinya kalaupun misalnya ini kita tanyakan, tidak akan menambah pahala kita, juga tidak akan menambah dosa kita. Karena memang Allah berhak atas apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian bisa jelaskan, ditambahi oleh Tuan Guru kita. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Tuan Guru kita Ustadz Amaratua, Mbak Gea, sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertanyaannya, mengapa Allah memerintahkan sesuatu yang Dia sendiri lakukan? Ya kan? Allah memerintahkan
Sementara Allah perintahkan kita sholat, tapi Allah tidak sholat. Iya. Allah perintahkan kita menyembah, berzakat, berpuasa. Sementara Allah tidak perlu berpuasa. Nah, sholawat ini kok Allah perintahkan kepada kita, dan dia juga sendiri melakukannya. Maka ini berkaitan dengan bahwa Rasulullah SAW saat keluar dari Taif, dari negeri Taif beliau keluar. Lalu dia mendapatkan kabar bahwa paman tercinta telah meninggal dunia. Istri tercinta telah dipanggil Allah. Maka orang-orang Taif telah melempari Rasulullah SAW. Maka Rasul bertanya kepada Unais, ya Unais, kemana kita ini? Kalau saya kembali nanti ke Mekah, tidak ada lagi punggung yang tempat saya berlindung, yaitu paman saya sudah meninggal dunia. Kalau saya ke rumah, tidak ada lagi senyum yang rekah yang menyambut saya, istri tercinta telah tiada. Maka kemana kita? Udah di mana kita ini? Sementara kaki Rasulullah waktu itu berdarah. Lalu akhirnya Rasulullah SAW dipanggil Allah lewat Isra Mi'raj. Maka Rasulullah waktu itu hamul huzun, tahun kesedihan. Maka Rasul memanggil Rasulullah SAW untuk berjalan-jalan. Maka dalam agama ini pun Ustaz, sahabat kis yang dirahmati Allah, kalau udah letih dalam agama ini, rehlah dulu, jalan-jalan dulu. Iya, benar. Karena udah letih, udah capek nih kita jalan. Maka Nabi SAW melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, di saat Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha, di situ Nabi SAW menyampaikan tahiyat, kata penghormatan kepada Allah dengan ucapan at-tahiyatul mubarakatus salawatulillah. Ya, itu kata penghormatan. Nah, ini jawaban kata penghormatan kesedihan Nabi ini. Para ulama menyampaikan itu adalah salah satu yang memberikan rasa tentram dan gembira kepada Nabi. Gitu. Kenapa? Apa kata Nabi? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini jawaban ini yang tidak pernah disampaikan Allah kepada nabi-nabinya sebelumnya. Itu. Ini yang luar biasa. Maka ini adalah khususiyah kepada Nabi. Maka setelah itu Allah menyampaikan innallaha wa malaikatahu yushollun 'alan nabi. Maka dan Allah dan para malaikat bersolawat dan bersalam kepada Nabi. Karena makanya saat Nabi SAW rihlah ke langit pertama, langit kedua, semua itu kan menyampaikan salam. Dan para Nabi juga mengucapkan salam kepada Rasulullah karena Rasulullah yang memimpin sholat sebelum dia naik ke Sidratul Muntaha. Maka ini adalah khususiyah yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kegembiraan atas kesedihan Rasulullah SAW yang begitu dalam. Memang kullun nabi yabtalihullahu Subhanahu wa Ta'ala, semua nabi itu dicoba Allah, tapi cobaan kepada Rasulullah SAW itu berbeda. Nabi Ayub dia dicoba hanya dengan satu penyakit. Nabi Nuh hanya dia dicoba dengan dengan kaumnya, yaitu anaknya durhaka dan istri Lut. Dicoba hanya satu cobaan. Tapi Nabi mulai daripada lahir, wa ammal yatima wa wajadaka yatiman fa'awa, kami dapatkan engkau Muhammad dalam keadaan yatim dan kami jaga engkau. Itu mulai daripada Nabi di alam rahim udah Allah coba ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyampaikan di dalam Qur'annya itu dengan ya Muhammad. Maka Nabi seluruh Allah menyampaikan ya Nuh, ya Yahya huzil kitaba biquwa, ya Musa fadrib bi'asakal hajar famfajarat. Itu semua dipanggil namanya kecuali Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Allah saat memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammadun Rasulullah wallazi ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'um bainahum tarahum ruk'an sujada. Muhammad itu adalah utusan. Dia tidak memerintahkan secara letterlek atau secara
frontal kepada Nabi. Jadi Nabi SAW itu adalah orang yang sosok yang luar biasa. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bersyukur jadi umat Nabi Muhammad SAW. Literatur terakhir yang gimana? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan bagi kita. Maka kenapa kok Allah itu memuji Rasulullah SAW? Ya, sewajarnya lah. Kalau ada seorang guru, ya kan? Ya kalau ada seorang guru yang pintar, yang teladan, atau anak muridnya. Ya, umpamanya maaf saja. Seperti Imam Ibnu Qayyim Az-Zawzi dalam kitabnya menyampaikan di Madarus Salikin, terkait masalah 12 bulan. Ada 12 bulan yang diciptakan Allah dalam dunia dalam hidup ini. Tapi dalam 12 bulan itu ada satu bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Nah, anak-anak Nabi Yakub ada 12 orang. Tapi banyaknya anaknya Nabi Yakub ada satu yang orang yang paling istimewa, yaitu Yusuf. Maka dia memuji Yusuf karena keteladanannya, karena kelembutannya, karena keluar biasaannya. Maka Allah memuji Nabi kita Muhammad SAW dengan salawat karena kemuliaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustaz penjelasan atas jawaban dari Abang Cepis di Panjanggar. Baik, mungkin karena udah waktu mendekati pukul 18 kita. Iya, silakan Pak ya. Ada hamba Allah dari Sabungan, Ustaz. Ustaz, ada yang bilang sabar itu pahala. Iya, benar. Di rumah tangga, bagaimana Ustaz cara membedakan ya sabar yang berpahala sama sabar yang menyakiti diri sendiri itu bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih dari hamba Allah di Sabungan dan terima kasih pada hamba ya. Izin Ustaz mendahului. Silakan Ustaz. Membedakan sabar sabar dari Allah ya. Ya, sabar yang sesungguhnya dengan bagaimana sabar yang ternyata sabar itu justru menyakiti diri sendiri ya. Ini bagaimana? Jadi di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Di dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang yang sabar dalam ayat itu adalah alladzina idza asabathum musibah, yaitu apabila mereka ditimpa musibah ya. Apapun musibahnya, baik itu kehilangan, ditimpa bencana, ditimpa longsor atau terjatuh atau terluka misalnya, atau misalnya apalah itu ya, segala musibah itu baik kecil maupun besar, maka orang-orang yang sabar itu kata Allah adalah orang yang ketika dia ditimpa musibah, ditimpa ujian, ditimpa cobaan, dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang artinya segalanya berasal dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang sabar ini adalah orang-orang yang mulia, tidak hanya mulia di dunia tapi juga nanti dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling dijelaskan dalam surah ayat yang lain dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah membalas pahala orang-orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa orang-orang yang sabar itu kalau di hari akhirat hampir-hampir kata para ulama kita bahwa timbangan amal itu tidak sanggup menampung betapa besarnya pahala sabar seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia diuji oleh Allah taala di dunia. Maka sabar yang begini sabar yang baik, sabar yang mulia. Nah, sementara sabar yang dikatakan mungkin sabar yang menyakiti hati adalah menyakiti diri sendiri. Ini misalnya antara suami dan istri Ustaz ya. Misalnya terjadi permasalahan ya, terjadi kekisruhan ya, terjadi kekacauan di antara suami dan istri ya, yang justru misalnya kalau rumah tangga itu dipertahankan itu justru, atau seorang istri itu bersabar, justru malah bukan pahala yang didapatkan, tapi yang terjadi justru malah menyakiti dirinya sendiri ya. Maka dalam hal ini sabar yang menyakiti diri sendiri seperti ini, maka sebagaimana tadi kita jelaskan Ustaz ya, dan dijelaskan oleh tuan guru kita juga bahwa antara suami dan istri itu bukan seperti dalam sebuah perseroan atau perusahaan antara pimpinan dan bawahan, antara tuan dan majikan dan
bawahannya tidak seperti itu. Jadi antara suami dan istri itu taubahnya sebuah ikatan hubungan yang persahabatan yang baik, ya. Jadi jangan sampai gara-gara misalnya ya mempertahankan hubungan rumah tangga sehingga wanita itu justru malah tersakiti dengan tidak bisa lagi bersabar ya di dalam menanggung menjalankan kehidupan rumah tangga. Karena itulah Islam, sebagaimana tadi kita katakan, rumah tangga itu bukanlah sebuah ikatan seperti sesuatu yang antara majikan dan bawahan yang tidak boleh ada salah, tidak boleh dibantah begitu. Jadi sebagaimana tadi kita katakan ya Ustaz ya, dan dalam sejarah juga dikatakan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan kita tahu kisahnya, begitu juga dengan Umar bin Khattab ya, bahwa Rasulullah SAW juga sendiri pernah merasakan ya antara suami dan istri-istri beliau yang menuntut misalnya tentang nafkah. Ya, maka Umar bin Khattab pernah datang ke rumah Rasulullah suatu saat, beliau melihat bahwa Nabi Muhammad dikelilingi oleh istri-istri beliau sedang termenung. Ya, kenapa? Karena istri-istri beliau meminta urusan nafkah misalnya gitu kan. Jadi sehingga Umar juga padahal juga salah satu daripada beliau juga merasakan hal yang sama ya. Makanya Umar bin Khattab sempat bercanda, ada yang kau melihat ya Rasulullah bagaimana aku menjawab ketika istrinya Umar itu meminta belanja kepada aku, andainya dia minta belanja maka pasti akan aku tangkap lehernya, kata Umar bin Khattab. Sehingga itu membuat Rasulullah tertawa ya. Jadi ini memang antara suami dan istri ini memang kadang-kadang terjadi hal-hal seperti itu. Maka Islam memberikan jalan ya. Boleh seorang istri ya kalau memang sudah tapi ini jalan terakhir ya, tidak lagi bisa menjalankan kebaikan ya, tidak mendapatkan kebaikan lagi dalam rumah tangga, boleh seorang istri untuk menjalankan haknya, yaitu menuntut cerai daripada suaminya ya. Jangan sampai juga dia menyakiti dirinya sendiri ya. Hari ini kemarin ada peristiwa viral Mbak Gia dan mendengar hati di Medan ya, yang kita miris mendengarnya. Sebenarnya istrinya orang Sidimpuan ini, ada berita seorang anak perempuan itu akhirnya menghilangkan nyawa ibunya begitu kan. Yang terbaru berita seperti ini kan kita karena seorang istri itu lebih memilih mempertahankan keluarganya. Diceritakan bahwa ternyata suaminya ini sudah bolak-balik menuntut cerai, tapi istrinya tidak mau. Ini kan sampai seperti ini, kita nauzubillahi min zalik. Makanya Islam membolehkan sebenarnya, dan misalnya boleh cerai ya. Jadi daripada misalnya terjadi menyakiti diri sendiri, maka Islam memberikan jalan ya untuk bagi kedua mereka, maka pasti Allah berikan ganti yang lebih baik bagi mereka. Demikian yang bisa saya jelaskan, ditambah oleh Tuan Guru kita. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Mbak, menambahi sedikit karena waktu juga udah hampir selesai. Saya ingin menambahkan dari guru kita bahwa sabar dalam rumah tangga, sabar menghadapi kekurangan pasangan, atau karena sabar saat ekonomi sempit, atau sabar saat pasangan sedang lelah atau emosi. Nah, saat ekonomi sempit ini dialami oleh ibunda kita Fatimah Zahra, putri Rasulullah SAW. Dia mengeluh, ya wahai ayahanda, carikanlah kepada saya satu pembantu. Capek saya menggiling gandum ini terus, dan Ali sibuk kemana-mana. Di luar ya. Itu sabar ini sabar yang tidak menzolimi. Dalam hal ini maka Nabi SAW menyampaikan, wahai putriku tercinta, apabila kamu merasa capek maka bacalah zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Inilah zikir Fatimah yang sering kita wiridkan setelah habis sholat. Maka ini adalah kesabaran, ini adalah pahala bagi istri, pahala bagi pasangan. Seperti Sayyidatuna Asia, dia sabar atas kezaliman Firaun yang begitu luar biasa. Akhirnya dia termasuk menjadi adalah perempuan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, saat ini sabar karena dizolimi, seperti yang disampaikan Ustaz tadi. Ini kan Nabi SAW menyampaikan la dharara wala dirara. Jangan kamu tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh saling membahayakan. Ini disampaikan oleh hadis Rasulullah SAW. Maksudnya tanda sabar yang salah ini perlu kita sampaikan sebelum kita menutup pertemuan ini, Ustaz. Adalah maksudnya pertama, sabar yang salah itu adalah sabar karena pasangan lupa, itu pahala.
Iya. Pahala, kalau lupa ya pahala. Iya. Tapi sabar karena pasangan memukul, wajib mencari perlindungan. Iya. Ada KDRT, Iya. wajib kita cari perlindungan. Iya. Sabar karena pasangan kasar sekali. Iya. Ada caranya apa? Nasihati dia. Iya. Sabar karena direndahkan tanpa henti-henti, itu bahaya. Iya. Bahaya itu. Udah cari yang lain gitu. Maka ini yang perlu kita bangun dalam rumah tangga. Iya. Jangan kita terus-menerus menzolimi kalau kita laki-laki, dan juga perempuan jangan merasa terzolimi terus-menerus. Iya, Ya kan, harus seimbang lah. Iya. Ya, fair dalam hidup Iya. ini, Ustaz. Benar, benar. Ya kan? Kadang perempuan ini kan ala inna kaidakunna azim. Mungkin tipu muslihat perempuan ini Luar biasa ya. Akan mereka terus yang terzolimi. Iya. Kita nggak pernah dizolimi. Soalnya lu suami nggak pernah Iya. terselimi atau Iya, tersakiti. gitu. Kita yang menzolimi, Ustaz. Terima kasih. Insyaallah. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah. Iya. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Iya. Ada- Dari pertanyaan Hamba dari Sabuan. Mungkin Ada satu penanya lagi ya. Ustaz, ada memang satu penanya. Bacakan aja, masih Iya, ada sempat. yang Iya, Sedikit, bacakan aja. sedikit. Baiklah, Nah. ada terakhir ini dari saudari Rona dari Kaplos ya. Iya, Ustaz. iya, Rona. Yang pertanyaannya, kalau kita lihat kehidupan rumah tangga sekarang, Ustaz, banyak sekali pasangan yang sama-sama capek, sama Iya, bekerja, iya. sama sibuk, Iya. gitu, Ustaz. Nah, sebenarnya Ustaz, bagaimana sih kunci utama rumah tangga agar tetap adem? Nah, Iya. gitu Ustaz. Ya. Iya. Terima kasih dari penanya kita yaitu Mbak Rona di Kampung Losung. Ini juga pendengar Sahabat Hati Ustaz ya. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya dan partisipasinya. Jadi bagaimana ini menjaga keseimbangan ya di antara rumah tangga antara suami dan istri? Karena memang sama-sama capek sebenarnya Ustaz. Iya, betul. Seperti Ustaz tadi katakan. Apalagi wanita karir. Iya. Jangan merasa istri itu paling capek, suami juga capek. Sebagaimana juga sebaliknya ya kan. Iya. Jangan pula suami, oh saya paling capek. Oh enggak. Emang dikira suami itu kerjaan di rumah itu enggak capek. Coba ya kerjakan sendiri. Iya. Kerjanya enggak ada habisnya Ustaz ya. Betul. Mulai dari pagi sampai pagi lagi. Kerjaan suami istri itu luar biasa gitu. Yang kalau kita gaji Ustaz itu luar biasa itu. Betul, Enggak betul. sanggup kita bayar itu kan. Ini luar biasa. Jadi memang di sinilah kita katakan tadi ya bahwasanya suami istri itu taubannya seperti dua orang yang sahabat, dua orang sahabat saling melengkapi, saling menutupi sebagaimana tadi dikatakan oleh Tuan Guru kita, taubannya seperti pakaian. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mencontohkan, bahkan beliau yang mulia, Nabi yang kita selawati setiap hari itu, beliau juga menjahit pakaiannya yang sobek sendiri, membetulkan sandalnya yang rusak sendiri, dan kalau kemudian misalnya azan berkumandang kemudian Rasul meninggalkan sebentar lalu melanjutkan sholat berjamaah ke masjid, begitulah Rasul yang mulia itu mencontohkan kepada kita. Artinya apa? Para suami ini nggak salah menolong istri kalau lagi kesusahan. Kalau ada rezeki berlebih, misalnya memang sanggup sebagaimana tadi dikatakan oleh Tuan Guru kita, membayar pembantu, silakan. Bayar pembantu untuk meringankan tugas-tugas istri. Jangan pula seorang suami sudah melihat istri begitu kesusahan lalu hanya diam menonton begitu saja, itu tidak baik juga. Maka oleh karena itu menyeimbangkan ini perlu suami paham antara tugas dan tanggung jawab. Ini yang kita sebutkan tadi di awal, bahwasanya keseimbangan antara suami dan istri itu sangat dibutuhkan dalam pergaulan yang baik. Jadi suami dan istri harus tahu hak, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Nah, bagaimana mengetahuinya? Inilah perlunya kita belajar ya Ustaz. Belajar ilmu berumah tangga. Tak cukup berumah tangga hanya dengan modal cinta. Kalau modal cinta, sebagaimana tadi katakan Tuan Guru kita, pernikahannya mewah luar biasa, umurnya hanya 3 minggu. Ini kan membuat kita bersedih. Nah, jadi keseimbangan ini sangat penting. Maka para generasi muda dan yang sudah berumah tangga teruslah belajar, jangan berhenti belajar. Mudah-mudahan rumah tangga kita adalah rumah tangga yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu fikum. Demikian bagi ditambah oleh Tuan Guru kita. Ya, mungkin yang tadi sudah disampaikan Tuan Guru kita bahwa memang ego itu tidak boleh kita ambil dari sepihak. Sama-sama kita wata'awanu 'alal birri wat taqwa tadi itu kita harus terapkan dalam rumah tangga, saling menolong, tolong menolong. Apalagi di belakang ini banyak wanita karir, Ustaz. Banyak wanita karir di mana suami istri sama-sama bekerja. Tapi janganlah saya sampaikan itu tadi kemarin yang sering saya sampaikan, 4 tugas perempuan dalam Al-Qur'an itu bukan ibu loh. Berperan sebagai ibu yang paling besar, tapi berperan sebagai istri. Kalau wanita karir, wahai para istri, janganlah kamu menghilangkan kewajiban sebagai istri
apabila Anda bekerja, maka khidmahlah suamimu itu. Jangan kadang kalau istri itu bekerja, suami bekerja, dia pulang lebih terlambat kadang dari suaminya. Ya. Jadi ini yang perlu kita bangun agar rumah tangga kita insya Allah sama-sama sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Mungkin Ustaz langsung pada closing statement atau kesimpulan pada program Obat Hati kali ini. Iya, terima kasih Mbak ya, dan Ijuz Ustaz mendahului closing statement, dan terima kasih pada seluruh pendengar Obat Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Adapun closing statement kita pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana tadi kita temanya adalah kehidupan suami istri. Memang kehidupan suami istri adalah kehidupan yang kompleks ya, yang penuh dengan berbagai macam tantangan dan rintangan, dan di dalamnya bukan hanya ada kebahagiaan tapi juga suka duka di dalamnya. Oleh karena itu, sebagaimana tadi kita sampaikan bersama bahwasanya kehidupan suami istri adalah kehidupan dua insan manusia yang bersahabat, yang saling tolong menolong dalam ketaatan dan kebaikan, dan saling mencegah daripada kemungkaran. Oleh karena itu, wahai para suami, wahai para istri, ya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbuat ma'ruf, berbuat baik di dalam hubungan rumah tangga. Maka berbuat baiklah kepada istri kita, berbuat baiklah kepada rumah tangga. Begitu juga istri berbuat baik kepada suami, karena semuanya adalah bernilai pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun kesulitan kita yang kita hadapi di rumah tangga, maka semuanya dicatat sebagai sebuah amal kebaikan. Kalau kita ikhlas di dalam menjalani rumah tangga, bersabar di dalam menjalaninya, maka insya Allah rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan seluruh rumah tangga muslimin Allah jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang haram dan terjatuh daripada perbuatan yang haram, dan Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang senantiasa indah, diisi dengan nilai-nilai iman, nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Guru kita dan saya sebagai pemateri termasuk di dalam program hati pada Obat Hati pada sore hari ini, menyampaikan kata penutup bahwa para ulama menyampaikan keluarga sakinah bukanlah keluarga tanpa masalah. Tetapi keluarga yang masalahnya mendekatkan diri kepada Allah. Tangisnya dan rintihannya antara suami dan istri jadi lantunan doa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar mereka dan syukur mereka adalah tanda bahwa ada Tuhan yang mereka sembah, yang wajib mereka minta pertolongan dan berasa terterima kasih terhadap nikmat-nikmat yang diberikan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, fa in kunta fi ni'matin far'aha fa inna ni'matu zilu bil ma'asi. Apabila kita mendapatkan nikmat keluarga itu, pelihara keluarga itu, jaga keluarga itu, karena hilangnya nikmat itu karena kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sahabat KIS yang dirahmati Allah, rumah tangga adalah jalan suluk atau as-salik menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, dan pasangan adalah teman perjalanan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Pasangan suami istri dipertemukan di dunia dan semoga juga dipertemukan nantinya di akhirat setelah kita tiada di dunia ini. Maka permintaan kami terakhir lewat studio ini, marilah kita sama-sama menjaga pasangan antara satu sama lain untuk menuju pantai yang bahagia, yaitu pantai sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz yang sudah memberikan tausiah dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat semua, dan berterima kasih juga kepada sahabat KIS yang sudah ikut memberikan pertanyaan dan juga mendengarkan tausiah pada Obat Hati kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah, manfaat, dan juga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya untuk yang sudah berkeluarga, sahabat KIS, semoga keluarga yang menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bekal tentunya bagi yang belum menikah atau sedang mempersiapkan diri. Masya Allah. Untuk sahabat KIS, nanti tentunya dengan Dian Briani menemani Anda di program selanjutnya di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Masya Allah.